Halo, selamat datang kembali di Ide Extra Insider Channel. Kita masuk ke part ketiga untuk video hari ini ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Friend. Nah, Friend masih belum bergerak ya, dari ya pergerakan antara 67 sampai dengan 70. Tapi di hari Jumat kemarin dia sudah sempat naik lagi ke 71. Ini masih sideways, tapi boleh untuk spek buy untuk saat ini ya. Kalau teman-teman bisa dapat harga 67 ya bagus. Pokoknya selama masih bergerak antara 66 dan 72, tinggal kita lihat kapan dia breakout atau justru malah breakout ke bawah. Nah, kalau misalkan breakout ke bawah ya keluar aja, tapi kalau misalkan breakoutnya ke atas ya hold. Mudah-mudahan bisa sampai target ya, ke paling enggak ke 79 dulu. Selanjutnya adalah Tebik Doji ya. Ini di hari Jumat kemarin, ini boleh diperhatikan di minggu depan. Kalau dia menghijau lagi, pastikan dia bergerak dulu di atas 2130-nya ya. Harapannya bisa breakout 2150. Kalau tembus 2150 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan trennya bisa ke atas. Paling enggak target pendeknya itu di 2220 dulu. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus, ya mudah-mudahan targetnya ke 2280 juga bisa kena. Dipantau aja untuk Tebik ya. Mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Selanjutnya adalah Indosat. Indosat ini juga boleh diperhatikan ya di minggu depan kalau dia kembali menguat lagi, selama dia nggak tembus dari 5.925 ya. Kalau misalkan dia turun ke bawah 5.925 sebaiknya jangan masuk. Nah ini menarik ya untuk Indosat. Kalau bisa lanjut dan bisa tembus 6.175, targetnya adalah di 6.300 dulu ya. Nah, kalau 6.300-nya tembus, masih ada resisten di 6.600 dan juga target berikutnya di 6.750. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Amar. Amar sudah sempat breakout ya di hari Jumat kemarin, tapi sayangnya close persis di resisten 252. Nah, ini kalau misalkan ternyata di minggu depan dia lanjut ya, bergerak di atas 252, mudah-mudahan 262 ini juga tembus. Targetnya adalah di 316 dulu ya. Kalau misalkan 316 tembus, lalu ke 340. Selanjutnya adalah BMRI. Nah, ini BMRI setelah doji di hari Kamis, di hari Jumatnya kembali menguat lagi 2%. Posisinya bagus ya, cakep. Kalau misalkan dia kembali menghijau, mudah-mudahan bisa breakout nih 10.150-nya. Kalau bisa tembus 10.150, next targetnya adalah di 10.375. Selanjutnya adalah bank. Bank sudah sempat kena 1.390-nya ya, tapi sayangnya ditutup terkoreksi jadinya 0,3%. Tapi nggak apa-apa, pantau aja beberapa hari ke depan ya. Selama dia masih bertahan di atas 1325 ya, ini masih oke. Kita lihat apakah dia bergerak lagi ya di minggu depan, naik lagi. Karena untuk saat ini kemarin di hari Jumat sebetulnya udah kena target lalu ditutup turun merah ya. Mungkin teman-teman udah ada yang TP di 1390-an. Nah, targetnya sebetulnya sih di 1440, tapi kita lihat aja beberapa hari ke depan, mungkin 2 harian ya, 2 hari lagi kalau masih bergerak di antara harga yang sama, itu masih bisa untuk spek buy. Harapannya bisa jualan lagi di harga 1390. Selanjutnya adalah Bekap. Nah, Bekap boleh dipantau ya di minggu depan. Kalau dia berhasil breakout 77 ya. Selama bertahan di atas 72 ini masih oke. Nah, kita pantau aja beberapa hari ke depan kalau Bekap lanjut ya. Tapi kalau koreksi, selama koreksinya masih ada di atas 72, ini boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout 77-nya, targetnya 83 resisten, dan juga kalau tembus resisten 83, target berikutnya adalah di 90. Selanjutnya adalah BBHI. BBHI masih sideways ya. Di hari Jumat kemarin koreksi 1,1%. Tinggal dilihat aja kalau menghijau lagi selama masih di atas support 1760. Ya, targetnya adalah dia bisa breakout 1885 untuk menuju ke harga 2000. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu MMLP.
MMLP ya kembali menguat lagi dan bergerak lagi di atas MA30. Mudah-mudahan lanjut lagi ya. Harapannya ini buat tren jangka panjang ini masih oke untuk diperhatikan. Kalau misalkan MMLP menguat lagi di minggu depan, harapannya bisa breakout 500 atau bahkan 506. Ya, kalau bisa bertahan di atas 500 atau 506 ini boleh hold dulu untuk MMLP. Dipantau aja untuk perdagangan minggu depan saham ini. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN mulai rapi ya setelah dari bawah naik perlahan, sekarang sudah mulai berada di atas MA30 ya. Di hari Jumat sempat retest dan masih bertahan di atas harga 82. Close di harga 83 masih boleh diperhatikan MDLN kalau dia breakout 88. Untuk spek buy boleh selama di atas 82. Target 90, 96 dan 99 dulu ya. Selanjutnya adalah Trin. Trin masih bergerak perlahan ya. Ini belum bergerak kemana-mana tapi masih boleh diperhatikan ya selama masih bertahan di atas harga 250. Nah ini pergerakannya kalau misalkan di minggu depan Trin bergerak hijau atau di atas harga bergerak di atas harga 268 atau untuk 266 atau 268 ini boleh siap-siap untuk ambil posisi ya. Kalau untuk target jangka pendeknya bisa di 276 ya kalau mau jualan, atau kalau mau jual di atasnya juga bisa sekitar di harga 292-an ya. Nah, ini kalau misalkan mau jualan di 292 juga bisa. Tapi harapannya dia berhasil breakout 298 sih. Nah ini diperhatikan aja, masih bergerak sideways sudah cukup lama ya, udah hampir 1 bulan. Mudah-mudahan bisa kembali bergerak ke atas lagi untuk tren. Selanjutnya adalah ASRI. Nah ASRI masih belum bergerak ya, turun lagi, candle merah. Sudah sempat ke 170 tapi nggak kuat naik, masih turun. Tapi masih boleh diperhatikan ya. Untuk support saat ini ada atau bottom box ada di harga 162 ya. Nah kalau selama dia masih bertahan di atas 162 boleh kalau mau masuk, atau mau nunggu koreksi dulu menyentuh 162 juga boleh. Tapi kalau misalkan dia menghijau dan berhasil breakout, ini yang lama ya. Kalau berhasil breakout 171 ini boleh diperhatikan. Targetnya masih sama, masih di 176 ya. 176 dan 181. Selanjutnya adalah ESTA. Nah, ESTA doji ya di 99, tapi masih bertahan di atas support 98 dan 97-nya ya ini. Nah, ini mudah-mudahan paling nggak masih di dasar. Ada teman-teman kah yang nyangkut di saham ini? Nah, kalau misalkan ada yang nyangkut, ini sudah boleh untuk cicil-cicil ya, untuk spek buy dengan harapan dia bisa breakout lagi. Paling nggak menembus 101. Kalau sudah bergerak di atas harga 101, mudah-mudahan trennya bisa kembali ke atas lagi. Paling nggak ke harga sekitar 117-an ya. Nah, tinggal dipantau aja. Kalau dia ESTA menembus 101 dan 104, ini dipantau ya. Targetnya ke 117 dulu. Selanjutnya adalah APLN. APLN open di 161, closing malah di 160. Nah, ini sedang nempel-nempel dengan top box. Ini diperhatikan aja minggu depan kalau dia ternyata balik arah lagi ke atas menembus 161-nya. Targetnya di 170 dulu ya untuk APLN. Kalau tembus di atas 170 sampai dengan penutupan boleh hold dulu. Next target 177. Berikutnya adalah Tekim. Tekim ini masih koreksi 0,3% tapi semakin boleh dipantau kalau bergerak hijau di minggu depan. Kalau hijau masuk aja, harapannya bisa breakout 7.550, targetnya 7.925. Next adalah INKP. INKP kalau berhasil lewat 8.700, ini semakin bagus ya. Harapannya bisa breakout juga 8.975-nya. Mau menyusul TKIM mudah-mudahan.
Targetnya adalah di 9.550 dulu ya. Kalau misalkan sudah bisa bergerak di atas harga 9.050 itu sudah sangat bagus untuk tren jangka panjang. Mudah-mudahan bisa lanjut ke 9.375 atau bahkan ke 10.000 lagi. Selanjutnya adalah ABA. ABA koreksi 0,7, nah, tapi nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan untuk minggu depan ya, kalau kembali menghijau lagi. Kalau misalkan mau masuk, lihat apakah dia di atas 133 cukup kuat ya. Kalau misalkan di atas 133 cukup kuat, masuk aja ya, saran saya. Tapi kembali lagi, ini disclaimer ya, nggak ada yang pasti. Tapi kalau mau masuk di atas 133 aja. Nah, targetnya adalah di 140 ya untuk jangka pendek. Kalau misalkan mau hold, ya harus berharap dia menembus 140 atau bahkan menembus 142 nih resistennya. Kalau tembus 142 ya, kalau dia berhasil tembus 142 dan bertahan di atasnya, next target 150 dan 159. Untuk target maksimal untuk saat ini masih di 165 dulu untuk ABA. Selanjutnya adalah SQMI. SQMI masih santai ya, naik turun ya. Kalau misalkan turun lagi, tungguin lagi di area support 64. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas 68, siap-siap aja kalau dia naik lagi. Di sini juga terlihat di harga 73-nya juga cukup kuat ya pertahanannya. Nah, kalau misalkan tembus 7374 silahkan aja pantau kalau misalkan bergerak cukup kuat. Target 77, 79, 84 dan 86. Selanjutnya adalah Sido. Sido sudah berapa kali ya? Ini sudah kali ketiga mau mencoba menembus 790-nya. Ini boleh diperhatikan di minggu depan kalau Sido menembus 790 ya. Ini targetnya agak panjang kalau dia tembus 790-nya. Targetnya adalah di 970. Dipantau aja ya untuk Sido kalau berhasil breakout 790-nya. Selanjutnya adalah Wifi. Nah, Wifi teman-teman bisa lihat ya, cukup curam turunnya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda mau naik lagi. Ini boleh untuk spek buy, tapi untuk saham ini memang sangat volatile, jadi hati-hati. Alokasi dana juga diperhatikan, jangan terlalu besar ya. Saham ini tidak terlalu liquid. Kalau masuk dikit aja. Harapannya dia bisa breakout top boxnya di 135 ya. Kalau dia tembus 135 masih ada resistance 139 ya. Dan juga resistance 146. Targetnya di berapa? Targetnya adalah di 167. Pantau aja Wifi ya, mudah-mudahan bisa breakout dan cukup kuat naik. Mudah-mudahan bisa profit dari saham ini. Next adalah Meta. Meta masih bertahan ya di atas 125. Nah, support 125 sampai dengan closing ini masih bagus untuk Meta. Mudah-mudahan bisa terus bertahan di atas 125. Nah, untuk top boxnya sendiri ada di 131 saat ini. Nah, kalau dia bisa tembus 131, target 135. Kalau 135-nya ditembus juga, next target adalah di harga 144. Jadi dipantau aja ya Meta selama masih bertahan atau close di atas 125. Selanjutnya adalah Ruiz. Ruiz ini koreksi ya 1,9%. Sorry. Nah, Ruiz ini kemarin koreksi 1,9%. Ini untuk support saat ini atau bottom box ada di harga 198. Nah, untuk resisten, untuk top box, untuk saat ini sudah ada di harga 208. Nah, kalau misalkan berhasil menembus 208 ya untuk Ruiz, targetnya masih sama, masih di 224. Dipantau aja, mudah-mudahan bisa kembali ke atas ya untuk Ruiz. Selanjutnya adalah NNRG. NNRG masih berusaha untuk bangkit ya. Nah, ini kemarin di hari Jumat ternyata naik lagi 4,7%. Ini kalau lanjut, targetnya adalah di harga sekitar 280-an ya. Nah, atau 278. Nah, kalau misalkan sampai 278, kalau teman-teman yang udah masuk kemarin boleh TP dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa close di atas harga 280 ya, atau paling nggak di harga 282, ini boleh hold dulu untuk beberapa waktu, lihat 1-2 hari, mudah-mudahan bisa lanjut lagi naik ke atas.
Selanjutnya adalah Elsa. Elsa masih bertahan di atas EMA 30-nya, 10, 20, 30 ini bagus. Masih bertahan di atas support 312 ya, memang koreksi 0,6%. Ini dipantau aja untuk beberapa hari ke depan kalau Elsa bergerak naik ya. Tapi kalau bergerak turun ya keluar di bawah 312, apalagi bisa close di bawah 312, baiknya keluar dulu. Tapi harapannya bisa bergerak naik ya, menembus 326. Kalau tembus 326 dan bertahan ya, next target adalah di 346. Selanjutnya adalah Bit. Bit balik lagi ke dalam box tapi masih boleh dipantau untuk minggu depan ya. Kalau kembali menguat lagi menembus 60-nya, targetnya di 62. Kalau bisa tembus 62 dan bertahan sampai dengan closing, next target 65 dan masih ada target selanjutnya di 70. Mudah-mudahan tercapai untuk Bit. Next adalah IMPC. IMPC doji di 3680. Apakah lanjut menembus 3700? Kalau nggak tembus ya tungguin lagi, dia ada support. Tapi kalau tembus next target adalah di 3900. Selanjutnya adalah AIMS. AIMS ini menguat 12,6%. Nah, ini targetnya berikutnya adalah di 348. Kalau berhasil ditembus boleh hold dulu, masih ada resisten berikutnya di harga 410. Boleh dipantau pergerakannya untuk AIMS di minggu depan kalau dia bergerak hijau lagi. Sudah lama ya ini sideways, tiba-tiba naik lalu turun dan sudah mulai bergerak naik lagi. Harusnya ini di hari Kamis sudah bisa ambil posisi. Tapi kalau yang belum punya, pantau aja. Kalau mau buy on break juga boleh. Tapi kalau misalnya koreksi, tungguin aja. Mungkin di sekitar harga 288. Selanjutnya adalah Merat. Merat belum berhasil tembus resisten 815, malah tertutup koreksi ya 0,6%. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja minggu depan kalau dia lanjut lagi ya menembus 815-nya. Targetnya adalah 845, lalu resisten 870 ya. Lalu target di 885. Lanjut ke TCPI. TCPI sudah 4 kali mencoba menembus 8.475 tapi belum berhasil lewat. Masih boleh diperhatikan dan dipantau terus kalau dia berhasil tembus ya. Kalau misalkan dia berhasil tembus untuk resisten 8.475, mudah-mudahan bisa menuju targetnya ke 8.725. Kalau ditembus juga 8.725, next target adalah di 9.625. Dan saham yang terakhir untuk video part ketiga adalah HISE. HISE bagus, closing di atas 218. Akhirnya kita tunggu terjadi, dia close di atas 18. Mudah-mudahan lanjut ya, menembus 228. Kalau tembus 228, next target adalah di 246 ya. Kalau 246-nya juga ditembus, mudah-mudahan 248-nya juga ditembus. Jadi dipantau aja untuk HISE, mudah-mudahan bisa manggung lagi di minggu-minggu depan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part ketiga. Masih ada lagi video part keempat. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Sabar-sabar menunggu. Mudah-mudahan ada saham-saham yang favorit teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.